Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Hari ini kita merayakan salah satu dari ajaran atau dogma gereja yang kemudian diangkat menjadi suatu hari raya di dalam liturgi gereja, yaitu Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Konsili Vatikan kedua, khususnya dokumen Lumen Gentium mengatakan, akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Lumen Gentium artikel 59. Dogma dan hari raya ini memberikan harapan kepada kita untuk bertumbuh dan berkembang seperti Bunda Maria di dalam ketaatan, kerendahan hati, dan senantiasa berserah kepada kehendak Allah. Sebab dengan semua kualitas hidup ini, Bunda Maria dimuliakan oleh Tuhan, bahkan tubuh dan jiwanya diangkat ke surga oleh Tuhan. Kualitas hidup Bunda Maria terlihat jelas di dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Santa Elizabeth memuji dirinya, Santa Elizabeth mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Bunda Maria menjawabnya dengan hidungnya yang dikenal dengan istilah Magnificat Bunda Maria. Di dalam kidungnya Bunda Maria tidak menyombongkan dirinya, tetapi terlihat dengan sangat jelas kerendahan hatinya. Ia tidak sok tahu tetapi sungguh-sungguh percaya dan berserah pada penyelenggaraan Tuhan. Ia mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Karena kualitas hidup Bunda Maria ini dan juga dengan segala rahmat yang ia terima, maka banyak penafsir mengatakan bahwa perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, sebagaimana yang diceritakan di dalam bacaan pertama hari ini, merupakan Bunda Maria. Sebab gambaran perempuan tersebut memiliki beberapa kemiripan dengan Bunda Maria. Antara lain, sakit bersalin yang dialami oleh perempuan tersebut dimaknai sebagai sakit rohani yang dialami oleh Bunda Maria, persisnya saat Bunda Maria mengambil bagian dalam sengsara Kristus. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah buah sulung. Jika Yesus adalah yang sulung dan kita turut ambil bagian di dalam persaudaraan, maka Bunda Maria adalah ibu kita, di mana kita patut menyerahkan diri kepadanya agar Ia membina kita, membimbing kita sebagaimana Ia membina dan membimbing Yesus sendiri. Sahabat-sahabat yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah tema permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil khususnya hidungnya, Bunda Maria memperlihatkan kualitas dirinya. Meskipun masih muda dan menerima rahmat sebagai ibu Tuhan, tetapi ia tidak tinggi hati, tidak sok tahu, apalagi ambisius. Ketika Santa Elizabeth memuji dirinya, ia bahkan melantunkan kidung kerendahan hati. Dengan semua ini, kita dapat belajar dari Bunda Maria bahwa untuk menjadi manusia yang istimewa di hadapan Allah, fokus hidupnya bukanlah ambisi pribadi. Fokus hidup bukanlah nafsu akan kekuasaan, fitnah dan kebencian terhadap orang lain. Tetapi fokus hidup ialah taat terhadap kehendak Tuhan dan senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan sendiri.
dengan taat pada kehendak Tuhan dan pengharapan penuh kepada Tuhan, itu semua adalah bukti kerendahan hati Bunda Maria bahwa Tuhan adalah di atas segala-galanya. Kedua, dengan kidung pujian, Bunda Maria mengakui bahwa segala rahmat yang ia terima bukanlah semata-mata karena kehebatan dirinya, tetapi karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadanya. Sebagai manusia, terkadang kita berada di titik terendah hidup ini. Misalnya saat sakit, kesulitan ekonomi, tidak atau kurang berprestasi. Sehingga kita selalu meminta pertolongan dan rahmat dari Tuhan. Tetapi ketika kita telah berada pada titik tertinggi di dalam hidup ini, misalnya sukses, meraih prestasi tertinggi dalam hidup, kaya raya dan lain sebagainya, kita lupa dengan Tuhan dan sesama. Kita mengira bahwa proses menuju ke titik tertinggi itu semata-mata adalah jerih payah dan kehebatan kita. Sikap kerendahan hati akan membuat kita untuk tidak selalu menonjolkan kesombongan dan ego kita, tetapi selalu mengandalkan dan menempatkan Tuhan pada posisi pertama dan tertinggi di dalam hidup ini. Apapun yang kita peroleh dan alami di dalam hidup ini, baik itu titik terendah ataupun titik tertinggi di dalam hidup, semua itu adalah seizin. Pada akhirnya Tuhan pun akan senantiasa memperhitungkan semuanya itu, sehingga suatu saat kelak Ia akan mengangkat diri kita dalam kemuliaannya, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Ketiga, kerendahan hati berbeda dengan rendah diri. Orang yang rendah hati berarti meskipun ia memiliki segudang prestasi atau kekayaan, tetapi ia tidak pernah pamer atau menyombongkan diri. Karena ia selalu merasa bahwa semua yang ia peroleh itu adalah dari Tuhan. Orang yang rendah hati selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti halnya Bunda Maria. Meskipun ia memperoleh rahmat dari Tuhan sebagai ibu Tuhan, tetapi ia tetap rendah hati. Tuhan memberkati Anda semua.